Saya mulai pemirsa ya IDX Market Opening First Session pada pagi hari ini dengan mereview kembali penutupan indeks harga saham gabungan pada hari kemarin Selasa 24 Oktober 2017 di mana indeks harga saham gabungan pemirsa ditutup menguat 0,03% pada level 5.952,076. Dari pergerakan sektoral, sektor pertambangan kembali memimpin penguatan sebesar 2,94%. Kemudian ada sektor aneka industri menguat 1,29%, perdagangan menguat 1,14%, perkebunan menguat 0,34%, keuangan melemah 0,93% dan konsumsi melemah 0,26%. Ya, dari review indeks harga saham gabungan intraday trading pemirsa, kita akan beralih kepada IDX Channel Analis Konsensus. Saham-saham yang paling banyak direkomendasikan oleh sejumlah analis yang telah mengikuti survei IDX Channel pemirsa untuk hari ini, antara lain adalah yang pertama, ada saham PT Astra International atau ASII kembali meraih rekomendasi terbanyak, yaitu 7 rekomendasi buy dari 13 analis dan sekuritas serta lembaga riset yang mengikuti survei di IDX Channel. Selain Astra International, seperti Anda bisa saksikan juga di layar televisi Anda, ada PT Jasa Marga atau JSMR. Ini meraih 5 rekomendasi buy. Kemudian 4 rekomendasi buy diberikan terhadap saham pertambangan batubara PT Adaro Energi atau ADRO. Dan 4 rekomendasi buy diberikan terhadap saham sektor perbankan PT Bank Mandiri atau BMRI. Dan pemirsa, rekomendasi ini adalah hasil kompilasi yang dilakukan oleh IDX Channel, sementara keputusan investasi tentunya dikembalikan kepada Anda, masing-masing investor maupun juga trader. Dan pada pagi hari ini pemirsa, tentunya saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di sini founder dari Mastermind Trader. Siapa lagi kalau bukan Pak Henry Setiadi. Selamat pagi Pak Henry, apa kabar? Selamat pagi Bu Prisa, baik. Terima kasih banyak buat kehadirannya Pak Henry. Yes, thank you, my pleasure. Kalau kita tahu ya, penutupan dari Wall Street kembali, Dow Jones kembali rekor. Sementara indeks harga saham gabungan pembukaan kemarin cukup signifikan, namun ternyata penutupan hanya naik tipis 0,03%. Sebenarnya Anda melihat kalau dibandingkan saat ini penguatan yang berlangsung pada IHSG dan Dow Jones yang terus rekor begitu ya, seperti apa sih? Kita lebih mengacu ke bursa mana sebenarnya? Ya, pengaruh sih positif ya, karena di IHSG ini sedang dipengaruhi oleh pelaku pasar lokal dan juga sentimen pasar global juga sangat berpengaruh. Nah, kita lihat bahwa Dow Jones ini juga menguat dan bahkan cetak rekor high yang baru, dan ini juga membawa dampak positif ya terhadap kinerja IHSG sendiri. Ya. Oke, nah kalau melihat dari indeks harga saham gabungan sendiri yang ditutup 0,03%, kira-kira hari ini peluangnya seperti apa sih? Mungkin sudah menganalisa secara teknikal, Pak Henry? Oke, kalau dari technical view, secara umum itu IHSG masih dalam keadaan uptrend ya, sekali lagi confirm uptrend. Nah, namun penutupan kemarin itu membentuk pattern itu kita bicara mengenai Morningstar. Ya, ada kemungkinan sesi pertama koreksi terlebih dahulu, tapi ya nggak tutup kemungkinan kalau memang antusias pasar itu seperti yang minggu lalu itu tetap optimis, tetap bisa juga mempertahankan di zona hijau IHSG. Nah, saham-saham apa yang patut dicermati? Kembali ada Astra International direkomendasikan paling atas begitu ya. Kemudian Jasa Marga, Adaro dan juga Bank Mandiri. Kita ulas nanti, kita jeda terlebih dahulu Pak Henry. Pemirsa, pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening First Session karena kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan IDX Channel dan masih dalam IDX Market Opening sambil menanti pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa ya. Sekitar kurang lebih 20 menit lagi dan saya akan kembali berbincang bersama dengan Pak Henry Setiadi, founder dari Mastermind Trader. Namun sebelumnya saya review untuk Anda penutupan dari Bursa Wall Street dan juga pembukaan dari regional Asia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda bahwa Dow Jones pemirsa kembali menguat 0,72% pada level 23.441,76. S&P menguat 0,16% pada level 2.569,13 dan Nasdaq menguat 0,18% pada level 6.598,430. Dari posisi bursa Asia, Nikkei menguat 0,49% pada level 21.911,36,
Times melemah 0,45% ke level 3.334,67. Kospi menguat 0,02% pada level 2.491,03 dan Hang Seng melemah 0,53% di level 28.154,97. Pemirsa, pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati rancangan undang-undang tentang APBN tahun 2018 untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPR. Postur RAPBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun. Untuk target pendapatan negara, rencananya akan dipenuhi dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp275,4 triliun. Sementara untuk pos belanja negara akan terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,49 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp766,2 triliun. Dengan postur RAPBN 2018 tersebut, maka defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp326 triliun atau sekitar 2,19% terhadap PDB. Untuk penutupan pembiayaan itu, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara Rp414,52 triliun dan pinjaman Rp15,5 triliun. Dan kembali kita akan berbincang pemirsa bersama dengan Pak Henry Setiadi, founder dari Mastermind Trader. Pak Henry, Anda bilang tadi ada peluang indeks harga saham gabungan akan dibuka di teritori positif. Ya, secara umum dia masih uptrend, ya, tapi sekali lagi karena kemarin ada kenaikan signifikan, ada kemungkinan ini hari ada mixed ranging ya pergerakannya. Mixed ranging. Yes. Range dari indeks harga saham gabungan saat ini kira-kira di level berapa? Ya, rata-rata kita bergerak selama 10 hari terakhir itu IHSG itu bergerak di range antara 35 sampai dengan 40 poin. Dan hari ini kita melihat bahwa IHSG ini bergerak di range antara 5949 kemudian sampai dengan 5980. Yes. Baik. Yeah. Nah, dari IDX Channel analis konsensus kita masuk menjelang pre-opening begitu ya. Ada saham-saham seperti ASII, Jasa Marga, Adaro, BMRI yang direkomendasikan. Paling tinggi kembali ada Astra Internasional. Menurut Pak Henry, layak tidak Astra Internasional mendapat rekomendasi paling signifikan hari ini? Oke, kalau untuk Astra International ini kan dimasuk di aneka industri gitu. Betul. Ya. Justru saya melihat Astra International ada peluang kalau hari ini justru dia terkoreksi terlebih dahulu. Nah, sementara kalau untuk yang tadi yang perbankan sama di mining, nah saya lebih optimis kalau hari ini dia akan melanjutkan penguatan. Oke, kalau Astra Internasional lebih menarik untuk buy on weakness berarti ya? Karena kita tahu bahwa Adaro ini sudah selama 2 minggu ini bergerak ranging ya. Betul. Nah, justru kemarin pada saat penutupan dia menguat kembali di 1890. Nah, hari ini kita melihat bahwa nanti pada saat market dibuka, kalau Adaro dibuka at least ya melanjutkan penguatan closing kemarin di 1890, ini boleh masuk di any price kalau untuk Adaro. Adaro boleh masuk di any price. Yes. Sebenarnya apa yang membuat Pak Henry begitu optimis dengan Adaro boleh masuk di any price, sementara dua emiten lainnya yang paling banyak direkomendasikan buy, justru menurut Pak Henry sebaiknya buy on weakness. Adaro ini apa sih yang membuat tertarik saat ini untuk kita berinvestasi di Adaro? Ya. Kalau untuk Adaro, kenapa saya lebih optimis? Karena saya melihat sektornya, sektor mining, itu secara umum dalam keadaan uptrend dalam 1 bulan ini. Uptrend ya? Dalam keadaan uptrend, ya. Jadi selain Adaro itu sendiri juga didukung oleh sentimen positif daripada sektor mining, ya. Anda melihat bahwa sektor pertambangan masih uptrend, sementara di sisi lain banyak juga yang menilai rawan profit taking. Nah, kalau menurut Pak Henry, uptrendnya ini uptrend yang seperti apa? Apa yang harus diantisipasi dari uptrendnya sektor pertambangan? Ya, sektor pertambangan sebenarnya udah dilakukan profit taking itu sejak dari bulan Agustus gitu ya, dan mencapai titik terendahnya itu di akhir September awal Oktober. Nah, justru ini merupakan peluang bagi investor maupun trader untuk ngambil kembali karena ini juga uptrendnya juga baru first stage nih, awal-awal uptrend. Ya. Kalau Adaro sendiri ini Anda melihat penguatannya apakah sudah cukup signifikan atau seperti apa sih, berapa upside yang mungkin kita harapkan kalau kita akumulasi saham Adaro?
Ya, Adaro dengan rata-rata price range-nya itu sehari sekitar 50 sampai dengan 60 rupiah. Hari ini kalau kita masuk posisi di sekitar 1890 yaitu penutupan kemarin, besar peluang bagi Adaro dalam minggu ini aja untuk kembali lagi ke level high-nya di 1995. 1995. Yes, iya. Itu dia untuk Adaro. Kita ke Bank Mandiri. Iya. Bank Mandiri juga ini juga saya optimis ya, sektor perbankan juga masih dalam keadaan uptrend. Nah, kalau untuk BMRI ini sendiri pun hari ini kalau misalkan dia bisa dibuka melanjutkan penutupan kemarin di 6825, ini juga saya sangat optimis kalau BMRI akan kembali lagi menguji level resistennya di 7125. Kalau ternyata dibuka koreksi? Kalau dibuka koreksi, lebih baik nanti menggunakan strategi buy on weakness, yaitu pada saat dia menguji level support itu di 6775 kalau untuk BMRI. Oke, itu dia ya analisis dari Pak Henry mengenai IDX Channel Analis Konsensus. Ada ASII, Pemirsa, Jasa Marga, Adaro, dan BMRI berturut-turut dari yang paling banyak mendapatkan rekomendasi dari sekitar 13 dan lembaga riset yang kami survei untuk pagi hari ini. Dan pemirsa, pastikan Anda masih menyaksikan IDX Channel. Kami akan kembali nanti mengulas untuk Anda ya pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan IDX Market Opening First Session, masih live dari Main Hall Bursa Efek Indonesia bersama saya Prisa Somodatu dan saya ditemani oleh Pak Henry Setiadi, founder dari Mastermind Trader. Dan pemirsa, sebelumnya kami punya informasi menarik untuk Anda. Kali ini terkait dengan kinerja di kuartal ketiga dari Bank Mandiri. Bank Mandiri Persero menunjukkan kinerja positif di kuartal ketiga. Mojo mengatakan, laba bersih Bank Mandiri pada kuartal 3 2017 mencapai 15,1 triliun rupiah atau tumbuh 25,4%. Lebih rinci, manajemen Mandiri mengatakan laba naik karena keberhasilan pihaknya dalam menekan NPL dengan cara meningkatkan collection dan restrukturisasi kredit bermasalah. Pada kuartal 3, rasio kredit bermasalah NPL Bank Mandiri tercatat turun 6 basis poin menjadi 3,75%. Di sisi lain, biaya pencadangan bank juga membaik 3,6 triliun atau turun 23% menjadi 12,2 triliun rupiah. Pak Henry, laba bersih dari Bank Mandiri tumbuh 25,4%. Ini tergolong yang luar biasa kah? Biasa saja atau seperti apa, sesuai dengan ekspektasi? Ya, kalau dari keadaan market di kuartal keempat ini cukup signifikan ya pertumbuhannya ya. Ya. Jadi secara fundamental pun ini juga mendukung tadi technical view BMRI untuk rebound kembali. Ya. Kalau kita kembali mengulas mengenai Bank Mandiri ya. Nah, Anda tadi sampaikan kalau misalnya penutupan kemarin masih melanjutkan penguatan ke atas, menarik untuk kita akumulasi baik Bank Mandiri. Nah, tapi kalau mungkin kita mengulas untuk saham-saham perbankan lainnya yang juga belum rilis laporan keuangan seperti BBCA, begitu ya, belum rilis dan perbankan yang lain, kira-kira akan menjadi barometer tidak terkait dengan kinerja dari banking yang sudah rilis seperti BBNI, kemudian juga Bank Mandiri yang positif. Ya, para analis rata-rata menilai bahwa semua emiten di sektor perbankan akan merilis justru laporannya itu lebih dari apa yang diekspektasi. Seperti BMRI, dan ini juga kelihatan dari sektor finance itu sendiri bahwa jelas sekali ini bahwa sektor finance ini menjadi salah satu penopang IHSG, ya, jadi salah satu sektor yang masih dalam keadaan uptrend. Nah, salah satu sektor yang masih dalam keadaan uptrend. Tetapi kalau strateginya untuk saham-saham banking kan cukup banyak ya, ada yang first liner, ada yang second liner, ada yang BUMN, ada yang swasta. Sebenarnya strateginya gimana sih? Tetap harus selektif kah atau gimana? Tergantung dari kita punya profile ya. Kalau misalkan seorang investor, sebenarnya kita asal pick any emiten ya, yang diperbankan juga masuk di LQ45 dalam arti first liner gitu ya. Boleh masuk di any price, yang penting kedisiplinan dalam alokasi dana. Nah, sementara bagi seorang yang trader, yang tipenya itu short term to medium, lebih disarankan untuk justru mengambil emiten yang terkoreksi, tapi dalam sektor yang dalam arti masih uptrend itu. Oh, oke. Berarti ada dua strategi begitu ya, bagi yang investor maupun juga yang trader. Misalnya Bank Mandiri ini, untuk trader strateginya seperti apa Pak? Kira-kira upside-nya di level berapa kalau misalnya hari ini mengalami penguatan ataupun pelemahan, dan sehingga kalau koreksi tadi Anda sampaikan lebih baik buy on weakness dulu. Emiten lain seperti kita lihat contohnya ya, selain BMRI,
Di sini kita lihat juga BBCA, ya itu upside-nya juga potensial dan price range itu jauh lebih besar daripada BMRI. Yaitu kalau untuk BBCA itu sendiri dia bergerak rata-rata per hari itu sekitar 450 sebenarnya 500 rupiah kalau untuk BMRI. Ya. Kalau yang saham seperti BBCA ini cocok tidak untuk trader? Lebih cocok untuk trader ya, karena trader itu kan menginginkan profit dalam waktu singkat dan biasanya itu dipilih yang volatility-nya lebih tinggi seperti BBCA. Tapi kalau seorang investor sekali lagi nggak ngaruh ya. Yang terpenting adalah fundamentalnya baik, kemudian juga secara sektor juga mendukung, masuk di any price sekali lagi untuk kedisiplinan dan alokasi dananya aja. Oke, jadi Anda kurang setuju ya kalau dikatakan sektor perbankan di tahun 2017 ini kan penguatannya sudah cukup signifikan. Jadi lebih baik ganti sektor katanya, soalnya kan kebanyakan akan cenderung rawan profit taking. Yes. Kalau saya lihat justru kalau untuk sektor finance di sini kita melihat kalau untuk trennya gitu ya, ini sampai dengan akhir kuartal keempat pun saya melihat masih bertahan kalau untuk sektor masih akan finance. bertahan ya. Misalnya BBCA target sampai dengan akhir kuartal 4 di level berapa dari Mastermind? Oke, kalau untuk BBCA tadi kita paparkan bahwa rata-rata pergerakannya itu per hari kan sekitar 470 500 rupiah gitu ya. Nah, sampai dengan akhir quarter kita melihat kalau dia terus melaju ya dalam keadaan uptrend seperti ini BBCA sampai dengan akhir quarter keempat ya sorry ya. Nah, ini kita melihat bahwa kemungkinan besar dia akan menyentuh itu di level setidak itu di 2.400. 2.400. Yes, di screener kami itu kita melihat Adaro yang hari ini lebih berpeluang untuk kembali ke upside. Boleh disampaikan lagi mungkin Pak Henry, Adaro ini sebaiknya kita akumulasi di level berapa? Oke, kalau untuk Adaro hari ini kita melihat kemarin itu di 1890. Level harga yang ideal untuk kita koleksi itu di 1890 sampai dengan 1900. 1890 sampai dengan 1900. 1900. Oke, itu dia rekomendasi dari Pak Henry menjelang pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, dan nanti akan kita lanjutkan pemirsa setelah indeks harga saham gabungan dibuka begitu ya. Kira-kira di posisi berapa, saham-saham apa saja yang menjadi penopang dan juga penekan ya dari indeks harga saham gabungan. Saya ingin membahas sebuah emiten ya. Ini terkait dengan gerai Lotus, sudah ramai pasti diperbincangkan gerai Lotus yang bisa dikatakan gulung tikar begitu ya. Bagaimana nasib saham dari Mitra Adi Perkasa? Ini kan anak usahanya ya? Iya betul. Jadi kita lihat kalau untuk grupnya itu di Mitra Adi Perkasa bahwa untuk dari technical view-nya ya, ini memang MAPI ini Mitra Adi Perkasa ini dari akhir Agustus ini memang pergerakannya cenderung downtrend ya. Jadi sampai dengan penutupan kemarin pun ini kembali koreksi, dan hari ini saya melihat juga peluangnya akan tetap terkoreksi dan menguji support yaitu di 6150 terlebih dahulu. 6150. Benar. Kalau kita berbicara lebih jauh terkait dengan sektor retail begitu ya, misalnya MAPI, kemudian juga ada Matahari Putra Prima, cukup banyak sebenarnya retail ya, S Hardware. Sebenarnya peluangnya seperti apa sih bagi yang mungkin saja di tahun lalu masih menyimpan sampai dengan saat ini lebih ke investasi? Kalau untuk invest itu tadi seperti MAPI, Matahari itu kan di sektor perdagangan gitu ya. Nah, kalau sektor perdagangan ini memang ada siklusnya. Jadi kalau untuk investasi hanya saja harus lebih bersabar karena ini periodnya lebih cocok untuk lebih jangka panjang ya. Periodnya lebih cocok untuk ke jangka panjang. Kira-kira Anda melihat peluang untuk kembali uptrend itu kapan? Kalau untuk Matahari ya, LPPF gitu ya. Saya kemudian melihat, MAPI juga mungkin awal kuartal tahun depan. Ya, sampai dengan akhir kuartal Desember akhir aja pun saya melihat dengan rata-rata pergerakannya sekitar 300 ya. Ini juga paling dia bergerak tetap akan ranging, yaitu di antara 9.500 sampai dengan 9.900 di range itu aja. Kalau kita urutkan ada sekitar 10 sektor ya yang ada di 10 atau 9 yang ada di Bursa Efek Indonesia. Performa dari retail ini apakah yang paling bawah? Performa retail, ya salah satu justru yang membawa IHSG untuk melambat ke lajunya ya. Baik. Yes. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya mengenai sektor-sektor lainnya Pak Henry, terutama yang menopang pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, karena indeks harga saham gabungan sudah dibuka pemirsa untuk hari Rabu 25 Oktober pemirsa. IHSG dibuka di posisi 5.971.
Ya, jadi lebih mix up untuk pembukaan pagi ini. Kalau Anda melihat Pak Henry, saham-saham apa sih yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini? Apakah kembali ke blue chips atau juga power dari emiten-emiten second liner juga cukup signifikan? Ya, justru yang second liner saya bilang justru yang lebih mendukung untuk kinerja IHSG ya. Karena pelaku pasar modal di sini lebih melihat potensi justru yang second liner yang harganya masih bawah, kemudian juga mereka juga sudah mulai teredukasi dengan program dari Yuk Nabung Saham ya. Nah, jadi saya melihat justru hari ini lebih ke mix up. Jadi bagi yang sudah masuk posisi mengambil profit taking, dan bagi mereka yang melihat peluang justru pada saat terkoreksi mereka ambil. Oke, itu dia rekomendasinya ya untuk pada pagi hari ini mencermati saham-saham yang masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan, dan bagi yang masih uptrend tapi sedang terkoreksi. Tapi gimana sih menganalisa saham-saham yang sudah uptrend tapi sedang terkoreksi? Nah, ini jadi peluang untuk kita buy on weakness lagi. Contohnya, ada contoh yang cukup signifikan tidak Pak Henry? Ya, contohnya misalkan tadi kita lihat salah satu emiten di sektor pertambangan ya, Adaro Energy. Nah, secara umum kita melihat dari pertengahan bulan ya, pertengahan tahun ini dari Juni aja, itu masih bergerakannya uptrend. Ya, uptrend itu dalam arti apa? Dia dari high membentuk high yang baru. Ya, jadi koreksi itu masih normal, asalkan tidak break penutupan low sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kalau untuk Adaro seperti hari ini kita melihat juga sudah up ya, saat ini 0,26%, saat ini harga di perdagangan di 1895, dan kita melihat juga sektornya secara umum itu sektor mining itu masih up. Nah, saham-saham seperti inilah yang kita melihat bahwa ada peluang, jadi pada saat dia sudah bergerak ranging, downtrend lama, dan kemudian mendadak rebounding, inilah yang kita posisikan untuk ambil kembali. Kalau kita lihat untuk saham dari sektor mining juga, misalnya saham Indi, ini semenarik apa untuk saham Indi, Pak Henry? Kalau untuk Indi ini lebih positif. Saya mulai pemirsa ya IDX Market Opening First Session pada pagi hari ini dengan mereview kembali penutupan indeks harga saham gabungan pada hari kemarin Selasa 24 Oktober 2017, di mana indeks harga saham gabungan pemirsa ditutup menguat 0,03% pada level 5.952,076. Dari pergerakan sektoral, sektor pertambangan kembali memimpin penguatan sebesar 2,94%. Kemudian ada sektor aneka industri menguat 1,29%, perdagangan menguat 1,14%, perkebunan menguat 0,34%, keuangan melemah 0,93%, dan konsumsi melemah 0,26%. Ya, dari review indeks harga saham gabungan intraday trading pemirsa, kita akan beralih kepada IDX Channel Analis Konsensus. Saham-saham yang paling banyak direkomendasikan oleh sejumlah analis yang telah mengikuti survei IDX Channel pemirsa untuk hari ini, antara lain adalah yang pertama, ada saham PT Astra International atau ASII kembali meraih rekomendasi terbanyak, yaitu 7 rekomendasi buy dari 13 analis dan sekuritas serta lembaga riset yang mengikuti survei di IDX Channel. Selain Astra International, seperti Anda bisa saksikan juga di layar televisi Anda, ada PT Jasa Marga atau JSMR. Ini meraih 5 rekomendasi buy. Kemudian 4 rekomendasi buy diberikan terhadap saham pertambangan batubara PT Adaro Energy atau ADRO. Dan 4 rekomendasi buy diberikan terhadap saham sektor perbankan PT Bank Mandiri atau BMRI. Dan pemirsa, rekomendasi ini adalah hasil kompilasi yang dilakukan oleh IDX Channel, sementara keputusan investasi tentunya dikembalikan kepada Anda, masing-masing investor maupun juga trader. Dan pada pagi hari ini pemirsa, tentunya saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di sini founder dari Mastermind Trader. Siapa lagi kalau bukan Pak Henry Setiadi. Selamat pagi Pak Henry, apa kabar? Selamat pagi Bu Prisa, baik. Terima kasih banyak buat kehadirannya Pak Henry. Thank you, my pleasure. Kalau kita tahu ya, penutupan dari Wall Street kembali Dow Jones kembali rekor. Sementara indeks harga saham gabungan pembukaan kemarin cukup signifikan, namun ternyata penutupan hanya naik tipis 0,03%. Sebenarnya Anda melihat kalau dibandingkan saat ini penguatan yang langsung pada IHSG dan Dow Jones yang terus rekor begitu ya, seperti apa sih? Kita lebih mengacu ke bursa mana sebenarnya?
Ya, pengaruh sih positif ya, karena di IHSG ini sih sedang dipengaruhi oleh pelaku pasar lokal dan juga sentimen pasar global juga sangat berpengaruh. Nah, kita lihat bahwa Dow Jones ini juga menguat dan bahkan cetak rekor high yang baru, Betul. dan ini juga membawa dampak positif ya terhadap kinerja IHSG sendiri. Ya. Oke, nah kalau melihat dari indeks harga saham gabungan sendiri yang ditutup 0,03%, kira-kira hari ini peluangnya seperti apa sih? Mungkin sudah menganalisa secara teknikal, Pak Henry? Oke, kalau dari technical view, secara umum itu IHSG masih dalam keadaan uptrend ya, sekali Uptrend ya? lagi confirm uptrend. Nah, namun penutupan kemarin itu membentuk pattern itu kita bicara mengenai Morningstar. Ya, ada kemungkinan sesi pertama koreksi terlebih dahulu, Baik. tapi ya nggak tutup kemungkinan kalau memang antusias pasar itu seperti yang minggu lalu itu tetap optimis, tetap bisa juga mempertahankan di zona hijau IHSG. Nah, saham-saham Iya. apa yang patut dicermati? Kembali ada Astra Internasional direkomendasikan paling atas begitu ya. Kemudian Jasa Marga, Adaro dan juga Bank Mandiri. Kita ulas nanti, kita jeda Oke. terlebih dahulu Iya. Pak Henry. Pemirsa, pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening Fair Session karena kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan IDX Channel dan masih dalam IDX Market Opening sambil menanti pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa ya. Sekitar kurang lebih 20 menit lagi dan saya akan kembali berbincang bersama dengan Pak Henry Setiadi, founder dari Mastermind Trader. Namun sebelumnya saya review untuk Anda penutupan dari Bursa Wall Street dan juga pembukaan dari regional Asia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda bahwa Dow Jones pemirsa kembali menguat 0,72% pada level 23.441,76. S&P menguat 0,16% pada level 2.569,13 dan Nasdaq menguat 0,18% pada level 6.598,430. Dari posisi bursa Asia, Nikkei menguat 0,49% pada level 21.911,36. Straits Times melemah 0,45% ke level 3.334,67. Kospi menguat 0,02% pada level 2.491,03 dan Hang Seng melemah 0,53% di level 28.154,97. Pemirsa, pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati rancangan undang-undang tentang APBN tahun 2018 untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPR. Postur RAPBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun dan pagu belanja negara 2.200 saham yang upside-nya terbatas. Iya, BMRI rata-rata kita mencatat Rp150 aja per hari. Ya, Oke. tapi dari trennya itu bagus ya. Dari hari ke hari walaupun hanya Rp150, dia bergerak konsisten upside-nya. Mungkinkah BBCA lebih menarik karena saat ini tertekan 0,24%, ya 20.550. Ya, BBCA justru peluang ya. Justru Peluang. pada saat tertekan, terkoreksi seperti ini, kita melihat dia menguji ya sekarang ini level supportnya di 20.550 ya. Iya. 20.550 dan sempat break malah tadi di 20.400 dan naik kembali. Nah, kita melihat BBCA kalau yang belum masuk posisi ini secara umum masih uptrend. Masih Boleh uptrend. masuk di current price pun masih oke. Masih current price 20.550 ini Iya. ya. Tadi Betul. pergerakan dari BBCA harian sekitar 400 ya. Ya, sekitar 475 sebenarnya 500 malah kalau BBCA. Ya, Oke. jadi dia lebih volatile. Jadi kalau misalnya kita masuk di 20.525 dan untuk jangka pendek Pak Henry, Yes. baiknya kita itu realisasi keuntungan di posisi berapa? Bisa jaga di resisten terdekat itu di 21375 kalau untuk BBCA. 21375 Iya. ya untuk BBCA. Support Dengan supportnya yaitu yang diuji hari ini di 20.400. 20.400. Untuk BBCA sebenarnya masih belum terlalu jauh ya lah ya dari support, jadi masih Iya, layak betul. untuk akumulasi. Masih layak untuk diakumulasi. Oke, Iya. dari BPCA pemirsa kita beralih ke IIKP. IIKP ini cukup signifikan 0,94%, 214. Kalau untuk IKP ini kan masuk di sektor agriculture. Ya, secara umum sih sektor agriculture belum menunjukkan uptrend ya, lebih Belum ke menunjukkan ranging. uptrend. Nah, namun kita melihat kalau untuk case IIKP
karena dia penurunannya udah signifikan dari boleh bilang pertengahan tahun ya, bulan Juni itu sampai dengan kemarin itu masih terus turun ya. Bayangin harganya itu dari 300 sampai dengan kemarin itu masih di 212. Jadi boleh bilang ini salah satu emiten yang cukup berpeluang karena harganya sudah under value dan hari ini boleh masuk di any price kalau untuk IIKP ya. Target terdekat di level berapa untuk IIKP? IKP kalau untuk satu pekan ini dengan rata pergerakan sekitar Rp15, ini boleh kita targetkan yang terdekat ya itu di 224 kalau untuk IKP. 224. Ya. Saat ini masih di 214. Yes. Masih ada peluang untuk IKP, lebih ke trading ya? Ya, trading maupun invest kalau untuk sektor agriculture masih cukup ideal. Ya. Oke, dari Inti Agri Resources TBK pemirsa atau IIKP, Telkom turun lagi di 4.180 runningnya hari ini atau turun 1,18%. Ya, kalau untuk Telkom dia lebih ke sentimennya itu lebih ke arah karena secara umum sektor infrastruktur lebih tertekan gitu ya. Baik. Tapi kalau untuk case Telkom itu sendiri ini saya masih optimis ya. Walaupun tertekan seperti ini besar peluang bagi Telkom untuk kembali lagi dalam satu pekan ini ke level di atas 4.500. Ya. Akhir pekan ini di atas 4.500 betul. Dari 4.100 Anda optimis dia akan ke 4.500 pekan ini. Ya. Pekan ini kan tinggal besok dan Jumat. Iya, besok dan Jumat ya. Dengan range rata-rata dia sekitar kalau untuk Telkom 150 sampai dengan 200. Kalau misalkan hari ini dia mampu bertahan ya di atas 4180, ini besar Telkom sekali lagi karena untuk secara fundamental kita melihat ada peluang untuk kita nanti kita lanjutkan balik. Ini baik. Menarik nih, Telkom di 4180 ada peluang ke 4500 hari pekan ini ya. Pekan ini, ya. Kita jeda terlebih dahulu Pak Henry. Kami segera kembali pemirsa usai pariwara berikut. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening First Session. Kami live dari Main Hall Bursa Efek Indonesia. Ya, kembali berbincang pemirsa bersama dengan Pak Henry Setiadi, founder dari Permain Trader. Mengulas Telkom, pernyataan dari Pak Henry tadi cukup menarik ya, karena Telkom hari ini urutan pertama net foreign sell pemirsa ya di pasar reguler di posisi 4.180 atau turun 1,18%, 50 basis point, frekuensi mencapai 2.079 kali pada pagi hari ini ya. Telkom menurut Pak Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di IDX Market Opening First Session, masih dari Main Hall Bursa Efek Indonesia pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan saat ini sudah berada pada posisi 5.977,541 atau mengalami penguatan 0,41%. Optimis ya Pak Henry hari ini? Ya mungkin sesi 1 ya, bisa langsung ke 6.000. Yes, mudah-mudahan ya, kita bersyukur ya optimisme pasar itu mengalahkan ya ini view dari technical ya. Oke, tanpa Telkom karena Telkom masih di 4.190, frekuensi 2.823, net foreign sell hari ini untuk Telkom masih bisa ya indeks ke optimis ya, masih mampu untuk terus mencoba menembus rekor baru. Ya, kalau untuk Telkom udah mulai up ya. Tadi kita lihat rendah itu di 4150 dan berangsur mulai mulai uptrend ya. Saat ini sudah di 4190 sampai dengan 4.200. Ya. Jadi tetap Anda optimis pekan ini Telkom akan kembali rebound minimal ke 4.500. Iya, betul dengan perkembangan IHSG seperti ini ya. Oke, itu dia prediksi dari Pak Henry untuk saham Telkom. WSBP. Ya, WSBP juga kita lihat sektor infrastruktur ya, WSBP ini hari juga sudah up 3,03%, lumayan signifikan dan besar kemungkinan ya WSBP ini terus melanjutkan penguatan dalam satu pekan ini dan menguji level resistennya itu di 450 kalau untuk WSBP. 450? Yeah. Buy di 408 saat ini. Yes. Masih menarik ya? Masih menarik ya, masih rangingnya itu ke 450 masih ada room ya. Ya. Support di level berapa WSBP Pak Henry? Kalau untuk WSBP support yang paling dekat itu di 392. 392. Yes. Was kita 2180 menguat 2,35%, 50 poin dengan frekuensi 903 kali. Ya, was kita juga trennya juga mirip dengan WSBP tadi. Ya, hari ini kita lihat sudah naik ya 2,81%. Ya, hari ini pun kita lihat kalau sudah up di sekitar level ini, cermati level resistannya terdekat itu di 2220. 2220? Iya. Oke, kita ke Weton. Weton 655.
Ya, kalau untuk weton, ya perhatikan level resistennya ini sudah dicapai tadi di 655 ya. Jadi perhatikan untuk weton saat ini yang sudah masuk posisi, boleh dijaga profitnya. Profitnya ya, target Yes. level berapa weton Pak Henry? Sudah tercapai tadi di 655 sampai dengan 660. Oke, itu dia rekomendasinya untuk saham-saham hari ini yang Ya. menjadi penopang indeks harga saham gabungan, baik yang masuk dalam kategori net foreign buy ataupun juga net foreign sell. Pak Henry, Yes. terima kasih banyak Thank dan you, mata Bu saya Prisa. tidak lepas terus ya dari Iya. indeks harga saham Yes. gabungan pemirsa. Kita berdua optimis ya Pak, Yes, hari ini mampu optimis, ke iya. 6.000 dan terima kasih Pak Henry. Thank you, Sampai Bu Prisa. berjumpa kembali. Oke. Semoga apa yang kami perbincangkan selama 1 jam pemirsa bisa menjadi masukan, kemudian juga menambah informasi bagi investasi saham Anda. Saya Prisa Sempodatu pamit undur diri. Sukses selalu untuk investasi saham Anda. Sampai berjumpa kembali.